salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pendidikan secara sederhana ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebuah bangsa. Artinya, jika sebuah negara meningkatkan mutu pendidikannya, secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara tersebut. John F. Kennedy pernah berkata bahwa kemajuan kita sebagai bangsa tidak bisa lebih cepat daripada kemajuan kita dalam hal pendidikan. Karena pikiran merupakan sumber daya manusia yang paling fundamental. Pendidikan sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa komponen, di antaranya tujuan, pendidik, peserta didik, materi, metode atau media pembelajaran, serta lingkungan pendidikan. Setiap komponen tentu mempunyai fungsi masing-masing dan saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa suatu sistem kadangkala tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Masalah akan muncul jika salah satu unsur tidak berfungsi secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tidaklah mudah. Hal ini perlu ditunjang oleh sinergi antara pihak-pihak yang terkait dalam proses pembelajaran. Unsur utama pendidikan adalah guru, siswa, dan sistem pendidikan itu sendiri. Ketiga hal ini saling bergantung, tetapi faktor guru terlihat paling menentukan dalam keberhasilan suatu pendidikan. Guru dapat dikatakan sebagai garda terdepan kemajuan bangsa Indonesia. Jika ditelaah lebih jauh, waktu efektif yang dimiliki oleh siswa untuk belajar, berinteraksi, dan berkomunikasi lebih banyak dihabiskan di sekolah. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa potensi siswa sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. Dalam hal ini tentu saja perhatian guru. Guru diharapkan mampu membawa perubahan bagi siswa, terutama untuk membangkitkan semangat dan keinginan siswa untuk belajar, yang pada akhirnya akan membawa siswa kepada keberhasilan. Disadari atau tidak, salah satu masalah pendidikan di Indonesia terletak pada unsur pendidik atau guru. Lebih jelas pembahasannya difokuskan pada masalah terbatasnya jumlah guru yang terampil. Berbicara mengenai jumlah guru terampil dapat dilihat secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif dapat dilihat jumlah guru yang tidak merata di seluruh Indonesia. Contohnya di daerah terpencil, sulit mengidentifikasi kualitas guru jika jumlahnya saja belum memenuhi standar pelaksanaan pendidikan. Secara kualitatif, idealnya terdapat 4 kompetensi guru yang harus dimiliki agar dapat memenuhi kualitas guru yang baik. Kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, serta kompetensi profesional. Berdasarkan hasil suatu penelitian 60 orang tenaga pendidik di salah satu kota besar, sebanyak hampir 75% menunjukkan bahwa guru tidak mempersiapkan proses pembelajaran dengan baik. Para guru cenderung mempersiapkan pembelajaran dengan mengutamakan materi yang akan diajarkan, bukan pada tujuan pembelajaran. Fakta lain yang terungkap adalah bahwa guru juga cenderung mengajar dengan metode yang monoton. Artinya tidak menggunakan metode-metode pembelajaran yang kreatif dan menarik tentunya untuk membangkitkan semangat siswa belajar di kelas. Hal lain yang terungkap juga adalah bahwa guru cenderung tidak menjadikan tujuan pembelajaran ini sebagai dasar untuk merancang strategi pembelajaran, bahan ajar, dan juga merancang alat evaluasi serta penilaian pembelajaran. Terlebih dalam masa pandemi saat ini, tantangan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh menjadi ujian tambahan bagi seorang guru untuk dapat mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Lebih lanjut, hasil penelitian menyebutkan bahwa salah satu alasan rendahnya keterampilan guru dikarenakan guru kurang memiliki pengetahuan mengenai konsep suatu pembelajaran, serta sedikit sekali jumlah guru yang melakukan sebuah penelitian. Padahal dengan melakukan suatu penelitian tersebut dapat mengembangkan kepekaan guru terhadap permasalahan yang terjadi, khususnya di dalam kelas.
Rendahnya kompetensi guru salah satunya disebabkan oleh minimnya minat masyarakat untuk menjadi guru. Hasil observasi penulis menunjukkan bahwa mahasiswa kependidikan agak terpaksa kuliah di pendidikan karena tidak diterima di jurusan lain. Bahkan ada mahasiswa yang tidak ingin menjadi guru setelah mereka lulus dari fakultas kependidikan, dengan alasan masa depan menjadi guru masih tidak menjanjikan. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi di negara Finlandia. Persaingan di Finlandia sangat ketat untuk masuk jurusan pendidikan. Kemudian, apa dampak yang akan terlihat dengan adanya permasalahan tersebut? Guru sebagai garda terdepan tentu menjadi jembatan untuk dapat menghasilkan output SDM yang berkualitas. Namun, jika jembatan tersebut tidak kokoh, maka yang terjadi adalah kerobohan, yang mana mutu pendidikan menjadi sangat rendah. Beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas guru melalui perbaikan sistem pembelajaran perguruan tinggi serta mengadakan pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan baru. Solusi tersebut diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan tenaga pendidik atau guru dalam meningkatkan keterampilan profesional. Sejatinya, guru merupakan agent of change yang harus selalu memperkaya serta upgrade diri dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui sebuah proses pendidikan. Karena pendidikan bukan persiapan untuk hidup, tapi pendidikan adalah hidup itu sendiri. Saya, Rizka Muzainatul Jannah, mahasiswi program Pasca Sarjana Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat untuk kita semua.